Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan beliau Bapak Dr. Ahmad Furqan dari Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ulul Albab yang berbahagia. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan ridhonya di kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis taklim atau pengajian Ahad pagi Ulul Albab dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah dari kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai perlu kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan MBS atau Muhammadiyah Boarding School SMP Muhammadiyah Limbung yang sudah launching di hari Kamis kemarin. Kita sudah mengadakan pembukaan atau khutbah ta'aruf, kemudian dilanjutkan dengan masa ta'aruf yang tentunya menjadi awal kegiatan bagi sekolah yang berbasis pondok pesantren ini. Hingga saat ini santri kita sudah 20 siswa, dan menurut info terbaru seandainya ada di antara keluarga atau kenalan jenengan yang mau ikut bergabung masih diperkenankan. Saat ini sudah 20 santri kita sebagai angkatan pertama di MBS Limbung ini. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kemudian yang bertindak sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Furqan yang beralamatkan di Ngalian, bukan Ngalian Limbung seperti saya, tapi Ngalian Semarang. Beliau termasuk jajaran di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di bagian wakaf gitu. Di sini Mas Wahab bagian wakafnya. Nanti mungkin bisa sharing dengan beliau. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, siapkan segalanya, mungkin yang baca alat tulisnya, mungkin HP untuk rangkuman dan sebagainya, untuk sama-sama kita mendengarkan dan menikmati apa yang akan beliau sampaikan. Untuk itu, marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Untuk selanjutnya pada beliau Bapak Dr. Ahmad Furqan, waktu sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma aqimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, ada adik-adiknya juga di sini. Jamaah pengajian Ahad pagi Ulul Albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi sudah sampai di sini, sudah bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian jamaah pengajian Ulul Albab ini. Sehat-sehat semua aja bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Walaupun kondisi kita di Indonesia ini masih
menunjukkan belum, istilahnya kalau pandemi COVID itu belum melandai ya masih terus meningkat. Kalau sekarang ini jumlahnya itu ribuan ya. Tapi kok kita yang meningkat apa? Mungkin rasa beraninya saja yang semakin besar. Tapi kalau penyakitnya itu masih tetap belum mau istilahnya apa? Belum mau berdamai ya, dengan kita. Oleh karenanya kita juga harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan itu usaha kita, ikhtiar kita. Selain itu juga kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan, agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada saudara kita, teman kita yang terkena, kita berdoa agar kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata beberapa penuturan ya, dari yang pernah terkena itu aspek psikis ya, dorongan moral itu ternyata sangat besar pengaruhnya ya. Jadi imun itu bisa meningkat kalau kemudian ada dorongan moral, ada motivasi, ada penghibur dari saudara-saudaranya itu ternyata juga ikut membantu ya. Selain itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam hendaknya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ternyata ya pandemi COVID-19 ini itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ya, akan tapi ternyata juga memiliki dampak pada ekonomi ya. Mungkin di sini ada yang pedagang ya, itu mungkin sekarang terasa mengalami penurunan omset ya, atau penghasilannya itu berkurang. Ada yang mungkin jualan pakaian atau makanan, apalagi transportasi ya, itu mengalami penurunan. Kalau data BPS itu melihat yang meningkat itu hanya 3 ya, yang satu pertanian ya, karena apa? Karena ya kita masih perlu makan ya, itu meningkat. Akan tapi kalau pembelian langsung kayaknya menurun ya, yang datang ke warung-warung itu biasanya menurun ya, orang lebih cenderung untuk online atau makan di rumah seperti itu. Pertanian, sayur-sayuran ya, obat-obatan itu meningkat, air itu juga meningkat. Kemudian informasi ya, informasi itu maksudnya misalnya bisnis pulsa, paket internet atau Zoom itu yang daring itu meningkat ya, karena memang sekarang karena social distancing ya, jaga jarak, maka bisnis itu meningkat. Akan tapi yang lainnya menurun ya, hingga dikatakan ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu, Indonesia itu sekarang ini PDB, nah ini agak ini sedikit ya, PDB ya, produk domestik bruto ya, penghasilan negaranya itu sekarang ini minus 5,23% pada kuartal kedua ya. Sebelumnya 2,97% pada kuartal pertama. Kuartal itu Januari sampai Maret itu 2,7. Sekarang turun 5,23% ya, pada kuartal kedua. Kalau misalnya COVID ini masih berlangsung, bukan tidak mungkin akan turun lagi. Ada yang mengatakan ketika sampai 2 kali ya, 2 kali kuartal itu mengalami minus
ya kontraksi menurun, maka itu dinamakan dengan resesi, resesi ekonomi. Kalau tambah ya masih lama, hitungan tahun, itu bisa jadi depresi. Ya, jadi bukan hanya manusia saja yang mengalami depresi. Ya, kalau kita mungkin sudah depresi juga ini. Ya, depresi ekonomi lebih lama. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu adalah ya itu kemudian karena penurunan ekonomi itu akan muncul banyaknya pengangguran. Karena apa? Karena ada pemutusan hubungan kerja. Ya, bagaimana? Perusahaan yang beli tidak ada. Masyarakat juga mau beli bagaimana? Ya, karena uang untuk membeli juga tidak ada. Ya, seperti itu. Dari adanya pemutusan hubungan kerja, PHK, kemudian muncul pengangguran. Ya. Nah, dari pengangguran ini biasanya akan berdampak kepada kemiskinan. Ya. Meningkat pengangguran, meningkat juga kemiskinan. Nah, ini yang harus kita waspadai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selain itu juga, ini juga mengandung pelajaran ya untuk mempersiapkan diri terkait dengan dampak ekonomi ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengambil tema tentang kalau sebenarnya di agama kita ya kan pemerintah ini sudah demikian berat bebannya. Kenapa? Karena hutangnya juga besar, pajak penghasilannya juga menurun ya. Untuk memberikan stimulus pada yang terdampak itu juga tentu tidak mungkin cukup. Maka yang perlu diberdayakan atau yang diaktifkan apa? Keuangan sosial. Keuangan sosial itu zakat, wakaf, infak, sedekah, ya. Dan juga yang perlu diaktifkan adalah kepedulian sosial masyarakat pada saat-saat sekarang ini, ya. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Sebab kita mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada tetangganya karena perusahaannya berhenti beroperasi di PHK, ya. Padahal kehidupannya tetap harus terus berlangsung. Nah, pada saat itulah kemudian yang namanya kepedulian sosial itu menjadi sesuatu yang penting. Kita ada zakat, wakaf, infak, sedekah, itu diantaranya adalah fungsinya adalah untuk membantu pemerintah dan juga membantu saudara-saudara kita agar bisa apa? Agar bisa tetap melanjutkan kehidupannya dengan baik. Maka pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tema it'amut ta'am. It'amut ta'am. It'amut ta'am itu apa? Ibu-ibu sekalian, memberi makan. Ya, memberi makan. Apalagi kalau MCC ya yang lembaga Muhammadiyah yang sekarang menangani masalah Covid, itu salah satu programnya adalah lumbung pangan, ya, lumbung pangan masyarakat. Ya, ini juga terkait dengan masalah it'amut ta'am, memberi makan. Dan sesungguhnya di dalam agama Islam itu sangat-sangat memberikan perhatian terhadap masalah memberi makan ini. Bahkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai dari Mekah ke Madinah, ya, itu tentang masalah memberi makan. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, ya, wahai manusia, afsus salam, wa it'amut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Ya, itu hadis yang pertama, ucapan Nabi yang pertama ketika beliau sampai di Madinah. Ketika beliau sampai ke Kuba, ya, Kuba itu sudah masuk di Madinah. Itu Nabi mengatakan tentang masalah itu. Wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah, tebarkanlah salam. Kita bisa memahami salam itu dalam arti yang sebenarnya. Kalau bertemu, ucapkan salam. Ya,
Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Atau juga bisa dimaknakan sebarkanlah kedamaian. Ya, salam itu juga artinya adalah kedamaian. Wa it'amut ta'am, dan berilah makan orang yang membutuhkan makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Nah, saya datang ke sini ini juga dalam rangka menyambung silaturahim. Ya. Wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam. Ya, maksudnya bukan salat Isya pada waktu malam, ya, atau salat Isya kemalaman. Itu maksudnya salat tahajud, ya, salat tarawih, salat witir, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, di mana ketika orang-orang sedang dalam keadaan tidur, tadkhulunal jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk surga karena perbuatan yang kamu lakukan tersebut. Itu hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ini juga merupakan metode dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi menarik orang-orang adalah lewat it'amut ta'am, lewat memberi makan. Yang itu sekarang ini malah dari orang yang non muslim itu memanfaatkan metode ini. Ya, orang-orang Islam yang mungkin imannya masih belum kuat diiming-imingi dengan masalah makanan ini, dengan masalah ekonomi ini, hingga kemudian ya, mereka masuk Islam, keluar dari agama Islam tersebut. Jadi kenapa makanan? Ya, kenapa fokusnya makan? Karena yang namanya makanan itu merupakan kebutuhan, ya, istilahnya kebutuhan primer kita. Kalau dalam Islam, dengan kita makan, kita bisa hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kalau misalnya kita tidak makan, maka kehidupan ini bisa kacau. Ya, kehidupan ini bisa kacau, bisa membahayakan jiwa. Ya, orang bisa mati kelaparan. Apalagi saat sekarang ini yang namanya COVID ini perlu kita menjaga ketahanan fisik. Ya. Kalau lapar bagaimana? Kalau lapar bagaimana anak-anak bisa belajar dengan serius? Jangankan anak-anak, kita ya dalam kondisi lapar mungkin tidak bisa fokus untuk membaca, untuk belajar, untuk bekerja. Ya. Akan tapi kalau kondisi kita perut kenyang, ya itu kita enak. Ya. Coba bapak-bapak rapat, ya, rapat di kantor dalam kondisi perut lapar, wah itu nggak konsen, nggak fokus. Tapi kalau dalam kondisi perut kenyang, ngantuk. Ya. Kalau kondisi kenyang, kita semangat, ya, karena perutnya sudah terisi. Ya. Bahkan karena sebab kelaparan ini juga, ya, banyak orang kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ada orang mencuri, ya, karena ditanya kenapa? Karena anak saya kelaparan, untuk beli susu anak dan sebagainya. Ya. Karenanya agama Islam sangat menekankan terkait dengan masalah it'amut ta'am ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa it'amut ta'am itu banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an, ya, baik yang memuji orang yang memberi makanan ataupun yang mencela orang yang tidak memberi makanan. Kenapa menjadi perhatian, ya, di dalam agama Islam? Karena memberi makan itu kan dikatakan ini bentuk yang paling minim dari kita melakukan kebajikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita juga makan. Kita juga makan. Minimal apa yang kita makan itu bisa diberikan kepada orang lain. Lah kalau yang minim ini saja tidak dilakukan, apalagi yang atas. Selain itu, kalau yang minim ini diperbolehkan, dianjurkan, apalagi kalau kemudian kita membantu yang lebih
bukan hanya sekedar memberi makan, ya. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW di mana Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah, ya. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya sebiji kurma. Nah, itu apa kaitannya? Ya. Maka kita perlu tahu asbabul wurud, sebab kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis ini. Ternyata sebab hadis ini adalah ketika itu Aisyah didatangi oleh seorang ibu yang membawa 2 orang anak perempuan. Ya. Kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita Siti Aisyah, padahal aslinya nggak ada kata Sitinya, ya. Dikatakan kemudian disuguhi 3 korma, karena yang datang 3 orang, disuguhi 3 butir korma. Oleh ibu itu yang bawa anaknya, 2 korma dikasih ke anaknya, ya. Sedangkan yang 1 itu sebenarnya untuk dirinya. Akan tapi ketika dia baru mau masukkan korma itu ke mulutnya, ternyata anaknya tersebut yang 2 orang itu masih pengen korma tersebut. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya sama si ibu itu kurma tersebut diberikan kepada anaknya dengan cara dibagi 2, ya. Dibagi 2. Karena sebab perbuatan itulah kemudian Nabi Muhammad SAW memuji ibu itu. Ini perbuatan bisa menyebabkan dia masuk surga, ya. Bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi dia apa? Mendahulukan orang lain. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada kita temukan ada ayat di mana yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun sebenarnya dia juga butuh. Ternyata perbuatan tersebut itu sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyebutkan banyak ayat ataupun hadis yang memuji orang yang memberi makan. Sebaliknya juga mencela orang yang tidak memberi makan. Adapun ayat yang memuji misalnya dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura." Ini ayat yang memuji orang yang memberi makan. Wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi. Ala hubbihi itu bukan kepada orang yang dicintai, akan tapi dari makanan yang ia cintai, yang ia suka. Ya. Apa makanan yang kita suka? Itu pedoman atau anjurannya kalau memberi, berilah dari makanan yang kita makan. Ya. Misalnya kita makan pakai beras rojo lele, mentik, wangi misalnya. Jangan kemudian ngasih makan orang beras yang lebih rendah, ya. Akan tapi harusnya sama dengan yang kita makan. Ala hubbihi yatiman miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, anak yatim, asira, orang yang ditawan. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ini memberi makan itu liwajhillah. Ini motivasi. Hendaknya motivasi dalam memberi makan itu adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di situ ada kata innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab adatul hasr, ya, yang membatasi. Membatasi enggak boleh ada motivasi lain. Ya, agar kemudian
perbuatan baik kita itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya ya hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian mendapat yang lain itu Allah Subhanahu, kita serahkan kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, di sini dikatakan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut, ya, kata orang yang memberi makan itu, nanti kalau hari kiamat, ya, abusan qamtarira, di mana mukanya jadi bermuka masam, ya, abasa wa tawalla. Nah, itu kan abasa itu bermuka masam, qamtarira itu artinya penuh kesulitan. Berarti mendapatkan hal yang tidak baik, ya. Kemudian di dalam kelanjutan ayat ini, fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi, akan tapi Allah jaga mereka dari keburukan hari itu. Artinya mereka tidak akan bermuka masam, mereka tidak akan menemui kesulitan. Walaqahum nadratan wa surura, akan tapi mereka itu nanti mukanya berseri-seri, ya, dan penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena perbuatan baik yang dilakukan ketika di dunia dengan memberi makan orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan tersebut. Nah, berarti ayat ini menyimpulkan ketika memberi makan itu menjadi pintu bagi kita untuk atau mengantarkan kita ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat yang mencela orang yang tidak mau memberi makan. Misalnya di dalam surat Al-Maun ayat 3, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Wa la yahuddu, dan mereka tidak yahuddu. Hadda yahuddu itu artinya, ya, la yaf'alu wa la yu'mar. Dia tidak mengerjakan dan juga tidak memerintahkan atau menyuruh orang untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini sepelit-pelitnya orang itu, ya. Dia tidak memberi makan dan tidak juga mendorong orang untuk memberi makan. Itu sepelit-pelitnya orang. Ya, ibarat misalnya ada orang bertanya alamat, ya. Sebenarnya dia tahu, ya. Sebenarnya dia tahu, akan tapi dia tidak mau menjawab, ya. Bahkan tidak mengarahkan orang untuk bertanya kepadanya. Nah, seperti itu. Jadi kata yaquddu itu menunjukkan dia tidak mengerjakan dan juga tidak memerintahkan orang untuk melakukan, menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini merupakan yang paling bawah itu. Kalau nggak mengerjakan tapi coba sama bapak itu, ya, itu masih mending, ya. Tapi ini dua-duanya tidak. Nah, ini sangat dicela di dalam ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Fajr, ya, di dalam surat Al-Fajr ayat 18 juga disebutkan hal yang sama, wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Dan kamu sekalian tidak saling mendorong, tidak mengerjakan, juga tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Ditambah lebih parahnya lagi apa? Ditambah dengan beralasan dengan beralasan anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Nah, maksudnya apa? Ditambah lagi sudah tidak mau memberi, pakai dalil lagi, beralasan, apakah kami harus memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki dia pasti akan mendapat makanan? Ya, itu perilaku kalau sekarang ini adalah perilaku egois, ya, individual yang ternyata di dalam agama Islam itu sangat dicela. Ya. Jadi kita apatis, biarin aja. Nanti kan juga dia kan makhluk ciptaan Allah. Rizki itu kan semuanya masing-masing sudah membawa rizkinya. Ya pasti nanti akan mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ternyata
dinilai sesuatu yang tidak baik. Ya. Pernyataan anut'imu man law yasha Allahu at'ama. Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki dia pasti akan diberi makan? Ya. Seakan-akan semuanya biarkan nanti juga mereka dapat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi lewat perantaraan kita kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi orang tersebut makan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis-hadis Nabi yang memuji orang yang memberi makan. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ayul Islam khair?" Islam seperti apakah yang baik itu? Ya. Khair itu kemudian ditafsirkan atau diartikan oleh para ulama yang Islam yang memberi banyak manfaat, ya, yang memberi banyak manfaat. Kemudian dikatakan tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, itu. Jadi Islam seperti apa yang baik? Maksudnya Islam seperti apa yang memberikan manfaat itu? Nabi mengatakan it'amu ta'am. Kamu memberi makanan kepada orang lain. Nah, itu luar biasa. Apalagi saat sekarang ini, ya, kita mengetahui BPS sudah merilis bahwasanya angka kemiskinan bertambah. Berarti banyak orang-orang yang kemudian karena sebab Covid berpengaruh pada ekonomi ini menjadi miskin. Nah, ini menjadi peluang bagi kita untuk beramal. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah." Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah sururun tadkhuluhu 'alal muslim, ya. Au tukshifu anhu kurba, au tutridu anhu ju'an, au taqdi anhu dainan. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah surur, memberikan kebahagiaan kepada orang muslim. Beri kebahagiaan itu bisa kasih motivasi, ucapan yang baik, beri hadiah, memberi makanan, seperti itu, ya. Au tukshifu anhu kurbah, atau menyingkirkan kesulitannya. Au tutridu anhu ju'an, atau tutridu sama menyingkirkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutangnya. Nah, ini juga mungkin banyak orang yang karena sebab Covid tidak mampu untuk membayar atau hutang-hutangnya tersebut. Bisa nanti ada lazismu, ya, kemudian memberikan qardul hasan, pinjaman kebajikan. Pinjaman kebajikan itu beri pinjaman. Kalau di tempat-tempat di lembaga yang lain mungkin kalau beri pinjaman harus menyertakan jaminan, nanti ada bunganya, akan tapi ini pinjaman qardul hasan. Berapa dipinjam itu yang dikembalikan segitu juga. Itu akan ikut membantu, ya, orang yang terkena, orang yang berhutang tersebut. Di lain kesempatan Nabi Muhammad SAW juga mencela, ya, orang yang tidak perhatian terhadap nasib saudara-saudaranya yang kelaparan. Karena di dalam hadis Nabi katakan, "Ma amina bi man bata sab'anan wajaluhu ja'i ila jambihi wa huwa ya'lam." Ya, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ya, tetangga di sampingnya ila jambihi, ya, tetangga sampingnya itu dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui bahwasanya tetangganya itu sebenarnya lagi butuh makan, ya.
itu dikatakan tidak beriman. Ya, berarti ini menunjukkan salah satu indikator keimanan juga adalah kepedulian kita terhadap nasib saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan. Sebab terkadang ada karena pertimbangan ekonomi, ya, supaya harganya tetap tinggi, ya. Ada mungkin karena panennya banyak, ya, karena panennya banyak supaya harga cabai, tomat, atau mungkin kambingnya di luar negeri seperti itu, supaya tetap menjaga harga tetap tinggi, ya. Karena kebetulan produksinya itu berlimpah, akhirnya dikubur atau lebih memilih dibuang daripada kemudian dibagikan kepada orang lain. Alasannya ini kalau kemudian dibagikan harganya bisa turun, ya. Padahal bisa jadi saat ini lagi membutuhkan. Di Australia pernah, ya. Australia itu terkenal dengan penghasil domba, ya, kambing. Justru Saudi itu kadang mendatangkan kambing-kambing itu dari Australia, domba-domba tersebut, supaya tetap menjaga agar harganya itu tetap tinggi, ya. Kalau misalnya kemudian dombanya itu mengalami surplus, itu caranya apa? Caranya ya udah, ya, dibunuh, bukan kemudian dibagikan. Ya, saya sedekahkan. Kalau konsep Islam ya kalau ada kelebihan dibagikan, ya. Kalau ada makanan ya jangan kemudian dibuang, mubazir, dibuang ke tempat sampah dan sebagainya, ya. Kita bisa membagikan, ya. Makanya kemudian perbuatan mubazir itu sangat kemudian dilarang di dalam agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah juga mendengar, bagaimana seorang laki-laki yang kemudian mendapat ampunan, bahkan Allah bersyukur, fasyakarallahu lahu wa ghafara. Allah mensyukuri, berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Karena sebab apa? Karena sebab dia memberi minum, ya, memberi minum anjing yang kehausan, ya. Jadi diceritakan ketika dia berjalan dalam kondisi yang panas, kehausan, kemudian dia minum, ada sumur, kemudian dia turun minum. Setelah selesai mau keluar, dilihatnya datang anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Akhirnya laki-laki tersebut turun mengambil air dengan menggunakan sepatunya, ya. Kemudian dengan sepatunya itulah kemudian memberi anjing tersebut minum. Kemudian di akhir hadis itu dinyatakan fasyakarallahu lahu wa ghafara. Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Karena sebab apa? Karena sebab memberi minum. Ya, kalau makan ya juga minum, ya. Memberi minum terhadap binatang tersebut. Terhadap binatang Allah memberi kebaikan, memberi pujian. Apalagi kalau kemudian kita membantu, ya, sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan, ya. Dikatakan fi kulli kabdin ratabin ajran. Dalam setiap hati yang basah itu ada pahala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita itu bisa potensi kita untuk berbuat kebaikan itu demikian luas, ya. Karena makhluk selain manusia itu kan juga punya hatinya itu, ya. Kita bisa membantu memberikan hewan, burung, kucing, ya, anjing misalnya yang membutuhkan makan, ya. Apalagi kalau kemudian kita memberi makanan kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga menyatakan sesungguhnya memberi makan itu merupakan ciri daripada haji yang mabrur. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji pernah mendengar, ya.
pembimbingnya mengatakan bahwasanya tanda kemabruran haji. Ya. Nabi pernah ditanya tentang itu. Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian sahabat bertanya, ma birruh, apa kemabrurannya itu, bentuknya seperti apa? Kemudian Nabi mengatakan it'amut ta'am wa thayyibul kalam, yaitu dengan kamu memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan, wa thayyibul kalam, dalam riwayat yang lain walayyinul kalam, dengan berkata yang baik, dengan berkata yang lembut. Itu juga merupakan tanda kemabruran haji. Ya, berarti jamaah haji itu harusnya ketika dia pulang dari tanah suci, kepedulian sosialnya itu harus selalu muncul, selalu tumbuh, ya, memiliki perasaan. Ya, kalau kemudian ada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Di sini diungkapkan dengan makanan. Kenapa? Sebagaimana yang saya sampaikan, karena makanan itu standar yang paling dasar, ya, yang semua orang bisa melakukan. Ya. Coba kalau dikatakan kemabruran haji itu kalau kamu ngasih handphone, ngasih HP, nah itu berat. Akan tapi standar dasar saja, ya, dengan memberi makanan itu bukti kemabruran haji. Yang walaupun terkadang ini dasar, banyak juga malah orang yang kemudian kurang perhatian. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, ya, kalau misalnya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikannya makanan, seperti orang yang berpendapat demikian. Ya. Jadi tanda kemabruran haji itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata juga terkait dengan masalah makanan. Dan ketika kita memberi makanan kepada orang lain, sesungguhnya itulah yang akan kekal, yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Karena Nabi Muhammad SAW pada suatu saat pernah bertanya kepada Aisyah, ya kan, ketika itu kan Nabi potong hewan kurban, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, yang tersisa dari hewan yang kurban tersebut apa? Ya, Nabi menanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari hewan tersebut? Aisyah mengatakan, ma baqiya minha ila qatfiha, enggak ada yang tersisa kecuali hanya qatfiha. Ya, hanya, kalau kita mungkin hanya dadanya lah. Akan tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Baqiya kulluha ghairu qatfiha. Sesungguhnya, ya, yang itu akan tetap kekal. Akan tapi justru ininya yang qatfiha itu, ya, karena yang lain yang sudah diberikan itu nanti akan kekal, akan menjadi pahala bagi kita di akhirat nanti. Sedangkan ini yang kita makan itulah yang akan habis, ya. Akan tapi yang kita sedekahkan itu akan tetap kekal, ya, akan menjadi investasi kita, akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mungkin pernah mendengar cerita tentang pernah suatu ketika Nabi kedatangan orang Arab, ya, kedatangan orang Arab yang kelaparan. Kemudian Nabi sebenarnya ingin menjamu, tapi setelah bertanya kepada Aisyah, ya, Siti Aisyah mengatakan, kita nggak punya apa-apa, adanya cuma air. Hingga akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabat kaum Ansor pada waktu itu, ada satu orang yang bersedia, saya siap menjamu yang kelaparan ini, nanti malam datang makan di tempat saya. Akhirnya orang yang kelaparan itu diajak sama kaum yang orang Ansor tersebut ke rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya ketika sampai di rumah, kita ada makanan enggak? Ya. Ditanya, kemudian istrinya menjawab, ada. Akan tapi ini makanan buat anak kita.
ya, ya. Kemudian laki-laki tersebut, laki-laki Ansor itu berkata, kalau gitu saya ingin menjamu tamu saya ini. Nanti ketika kamu ya mengantarkan hidangan, lampunya tolong dimatikan terlebih dahulu. Ya. Agar apa? Agar dia tidak tahu kalau kemudian ternyata hanya dia sendiri yang makan. Ya. Padahal jadi pura-pura yang Ansor itu ikut makan. Ya, kalau kita mungkin sendoknya atau piringnya dibunyikan biar seperti orang makan. Padahal sebenarnya yang makan hanya tamunya tersebut. Loh, untuk anak kita gimana? Oh, nanti biar diajak bermain sampai capek, nanti dia tidur. Ya, hingga dia tidak merasa lapar lagi. Kemudian keesokan harinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang tersebut dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa, dohika. Kalau kita mengartikannya itu tertawa. Atau Allah Subhanahu wa taala terhibur dengan apa yang kamu lakukan tersebut. Karena ternyata karena sebab yang dilakukan orang Ansar tersebut turunlah ayat Al-Qur'an ya. Yang dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, jadi ayat ini asbabun nuzulnya ya karena yang dilakukan oleh orang Ansar tersebut. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mendahulukan daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun sebenarnya mereka membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang dapat menjaga dari rasa pelit ya buruk nafsunya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak ayat ataupun hadis bahkan cerita yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberikan makanan. Lalu ketika kita memberikan makanan, bagaimana adab kita? Ya, adab kita. Yang pertama, sebagaimana ayat yang sebelumnya, innama nut'imukum liwajhillah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara yang baik, karena ayat Al-Qur'an mengatakan wala ya ayyuhallazina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu gugurkan, jangan kamu batalkan sedekahmu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut ya. Jadi udah ngasih kemudian ceritakan, apalagi ceritakannya di depan orang yang kita kasih. Itu tadi saya ngasih makan ya ke bapak ini. Yang kemudian mungkin dia merasa jadi gak enak. Bil manni wal azza, apalagi dengan azza, dengan ungkapan yang menyakiti. Bapak ini kok malas sekali ya, ini saya kasih makan ya, kerja yang rajin. Nah itu juga termasuk la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Pernah ada suatu ketika ya, ini bukan hadis, ada seorang kedatangan pengemis ya, kemudian dikasih kue itu atau buah itu, ambil plastik ya, plastik kresek yang dari pasar, ibu-ibu, plastik kresek dari pasar itu kan biasanya udah kerumuk-kerumuk gitu ya, atau mungkin udah ada bau ikannya, satu bau bawang dan apa, dibungkus kasih. Akan tapi kemudian itu dicegah oleh orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengatakan, coba ya, itu makanan ya dikasih dengan piring ya, dikasih piring yang bagus, kemudian dikasih air minum. Karena ternyata ya, kita itu sebenarnya ketika memberi makan itu bukan hanya untuk kebutuhan fisiknya saja ya, akan tapi juga bagaimana
kita memberi untuk kebutuhan psikisnya. Ini yang kadang kurang diperhatikan. Hanya memberi kebutuhan fisiknya, walaupun kemudian membuat mereka menjadi terhina. Ya, saya kasih makan, kita selfie dulu ya. Ini mau saya share di Facebook, ya, karena saya sudah donasi. Mungkin dia akan merasa terhina atau tersakiti seperti itu. Ya, jadi bukan hanya fisik, psikisnya juga harus kita perhatikan. Bagaimana ketika kita memberi itu, orang itu tidak merasa terhina, orang itu tidak merasa tersakiti. Karena ayat Al-Quran mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian siapa yang diutamakan untuk diberi? Yang diutamakan sebagaimana ayat tadi, miskinan wa yatima wa asira. Orang miskin, anak yatim, dan orang yang menjadi tawanan. Nah, itu dicari dulu, mana nih orang miskin. Di sekitar sini ada ya, atau ada anak yatim. Ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sarru ta'amul walima yud'allahul aghniya wa yutrakul masakin. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Ya, walimah. Bisa walimah itu makanan pernikahan ya, atau juga mungkin makanan syukuran, atau ketika kita acara kumpul-kumpul dan sebagainya. Yang mana buruknya? Yut'al aghniya, yang diundang orang kaya, wa yutrakul masakin. Akan tapi yang miskin gak dikasih. Ya. Mungkin di kampung-kampung, bapak-bapak, ibu-ibu ada hajatan, itu cuman habis untuk orang-orang yang sebenarnya mampu. Sedangkan yang orang miskinnya nggak ada bagiannya. Nah, akan tapi yang bagus itu ketika kita melakukan hajatan, syukuran, jangan lupa ya, siapkan juga, sediakan juga untuk porsi orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi tetangga dibagi, akan tapi juga ada untuk orang yang membutuhkan. Nah, itu yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya saat sekarang ini kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Yang itu berakibat mungkin banyak muncul orang yang di PHK, penganggur, bahkan orang miskin. Maka pada saat sekarang inilah perlu ditumbuhkan jiwa sosial, ya, kepedulian sosial kita dalam bentuk memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Yang namanya makanan ini standar paling rendah, ya. Di atasnya ya memberi sedekah, beri zakat, atau memberi pekerjaan, itu yang di atasnya. Jadi inilah kesempatan bagi kita, apalagi di Muhammadiyah itu ada program lumbung pangan nasional, ya. Nah, itu kemudian kita bisa berperan aktif agar kemudian ikut membantu pemerintah agar kemudian tidak bertambah masyarakat yang miskin. Selain itu juga penyakit miskin itu juga kemudian bisa diobati. Sebab kalau kemiskinan itu dampaknya bisa luar biasa. Di dalam hadis Nabi dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, hampir-hampir kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi kafir. Kita bisa memahami kafir itu kafir dalam arti pindah agama, atau kafir dalam artian bahasa kafaro, artinya sataro. Sataro itu artinya tertutup. Apa yang tertutup? Tertutup akal sehatnya. Ya, hingga kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Karena miskin, kemudian dia mencuri. Ya, karena miskin, kemudian dia jual diri. Ya, karena miskin, dia jual organ tubuhnya, dia jual anaknya dan sebagainya. Nah, karena itulah Islam sangat perhatian dengan permasalahan-permasalahan sosial ini. Maka ini juga menjadi momentum bagi kita untuk kembali menumbuhkan kepedulian sosial di antara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Rukan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan perolehan infak pada kesempatan hari ini. Yang pertama, zakat mal mendapatkan Rp2.235.000. Kemudian infak pengajian Rp2.564.000. Infak rumah sakit Islam Rp600.000. Dan infak PAUD Rp300.000. SD Muhammadiyah Rp100.000, Rumah Tahfidz Rp350.000, dan USTG Muhammadiyah Rp150.000. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas segala perhatian dan kami ucapkan mudah-mudahan selamat sampai rumah masing-masing dan minggu depan kita bisa bersua kembali pada kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.